Kalau bangun tidur biasanya ngapain Kak David? Biasanya ambil handphone, update status, enggak ya? Salah Kekinian ya? sekali ya, salah foto selfie, upload Instagram, upload di pet gitu ya. Ini kebanyakan orang zaman sekarang ya, dengan banyaknya teknologi, kemajuan teknologi, akhirnya lupa bahwa apa yang diajarkan Rasulullah sampai bangun tidur pun ada aturannya, ada adabnya. Betul, ada doanya, ada yang sering dilakukan Rasulullah juga. Betul Nah, sekali. kira-kira apa aja sih adab yang harus kita lakukan setelah bangun tidur? Ini dia penjelasannya. Adab setelah bangun tidur dalam Islam. Pemirsa, aktivitas apa yang biasa Anda lakukan ketika baru saja membuka mata di pagi hari? Tentu beberapa di antara kita akan melakukan peregangan otot, dilanjutkan dengan duduk terlebih dahulu atau langsung ke kamar mandi. Jika sempat, mungkin kita akan ke dapur untuk mengambil air putih dan meminumnya. Jika Anda tipe yang seperti itu, bersyukurlah. Berarti Anda termasuk ke dalam orang yang memerhatikan kesehatan, karena tidak sedikit ditemukan beberapa kesalahan ketika bangun tidur. Berikut adalah kesalahan umum yang dilakukan ketika bangun tidur. Tergantung pada alarm. Terbangun karena alarm sebenarnya tidak terlalu baik, karena itu berarti tubuh dipaksa untuk terjaga. Akibatnya, Anda merasa lemas, lesu, dan masih mengantuk, sehingga memencet tombol snooze pada alarm ponsel Anda, bukannya malah bangun pagi, Anda justru bisa kesiangan karenanya. Memeriksa ponsel. Ponsel atau smartphone kini menjadi bagian penting bagi hampir semua orang. Biasanya, hal pertama yang dilakukan saat membuka mata adalah memeriksa apakah ada telepon masuk, pesan teks, atau notifikasi email dan sosial media lainnya. Ternyata, kebiasaan ini tidak direkomendasikan oleh para psikolog. Memainkan ponsel di pagi hari akan membuat orang lebih tidak bahagia dan mengurangi produktivitas kerja di siang harinya. Merokok. Di pagi hari, perokok biasanya akan bangun untuk langsung menyalakan dan menghisap rokoknya, karena mereka ketergantungan nikotin. Kebiasaan ini tentu buruk bagi kesehatan, juga membuat mood semakin negatif di pagi hari. Ketika tidur, tubuh tidak menerima asupan nutrisi selama beberapa jam, sehingga asam lambung cenderung tinggi. Merokok di saat perut masih kosong akan merusak sistem pencernaan Anda. Mengkonsumsi kafein. Minum teh atau kopi dengan susu dan gula di pagi hari saat perut dalam keadaan kosong bukanlah ide yang baik. Teh dan kopi beserta bahan-bahan tambahannya adalah minuman yang bersifat asidik yang tidak baik bagi lambung. Pemirsa beriman, itulah beberapa kesalahan yang biasa dilakukan ketika bangun tidur. Namun bagaimanakah sebenarnya Islam mengajarkan kita adab ketika bangun tidur? Wujud mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Kali ini, kami sajikan beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW ketika beliau bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha yang merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, artinya adalah sebagai berikut. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan.
Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini, di antaranya Huzaifah bin Al-Yaman dan Al-Bara bin Azib. Kedua sahabat ini menceritakan doa yang biasa dibaca Rasulullah SAW ketika hendak tidur dan bangun tidur. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, tepatnya mulai ayat 190 hingga 200. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas ketika dia sedang menginap di rumah bibinya Maimunah. Beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad 2201, Bukhari 183, Nasa'i 1631 dan yang lainnya. Keempat adalah gosok gigi. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari 245 dan Muslim 255. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur, terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra 138 dan disahihkan Al-Albani dalam As-Sahihah. Kelima, membersihkan hidung. Caranya adalah dengan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian disedot, yang dalam bahasa Arab disebut istinsyak, dan mengeluarkannya disebut istinsar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini sebanyak 3 kali untuk membersihkan rongga hidung. Karena ketika manusia tidur, setan menginap di lubang hidungnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari 3295 dan Muslim 238. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim 278. Pemirsa beriman, itulah ajaran Islam mengenai adab bangun tidur. Semoga kita semua bisa dengan mudah mengikuti sunnahnya, sehingga kita bangun tidur dengan perasaan yang tenang dan semangat menjalani hari. Namun jangan lupakan hal sepele yang biasanya kita lalai untuk melakukannya di pagi hari ketika membuka mata. Hal sepele yang sering terlupakan ialah mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kondisi yang masih sempurna, lengkap seluruh anggota tubuh kita, dan udara yang masih bisa kita hirup. Subhanallah ya, di dalam Islam semuanya ada aturannya, ada adabnya. Jadi kalau kita mengaku orang Islam, kita pastinya orang yang beradab atau punya adab. Sampai bangun tidur pun ada adabnya. Cuci tangan, ya, membersihkan hidung, ya, bersikat gigi. Nah, subhanallah, ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah dari sekian banyak adab yang harusnya kita sebagai umat Islam harus paham dan tahu. Iya, dan kenapa kita harus cuci tangan? Karena kita nggak tahu semalam tangan kita ada di mana. Betul. Agak menyeramkan ya hadisnya. Betul. Juga baru baca. Ya, kita nggak tahu tuh kita tidur, mungkin maaf kita tidur di mana, ya kan? Benar. Ada binatang atau apa, ya kan? Allah ya karim. Ya, itulah subhanallah bagaimana kita umat Islam harusnya benar-benar mempelajari Islam supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan setelah ini kita akan bahas tentang masjid-masjid terbesar di dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Ramadan.